Sebuah bom mobil meledak dahsyat di jalan utama jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia. Ledakan di dua titik ini selain menghancurkan badan jalan jembatan, juga memicu kebakaran yang menyambar 7 gerbong tanker minyak. Komite Nasional Anti Teroris Rusia telah mengkonfirmasi ledakan akibat bom mobil tersebut, yaitu menghancurkan jembatan yang juga dikenal sebagai jembatan Crimea yang merupakan jembatan terpanjang di Eropa. Infrastruktur penting yang dibangun Rusia ini berkali-kali diancam akan diserang oleh militer Ukraina. Akhirnya, pada Sabtu 22 September 2022, jam 6.07 sebuah bom mobil meledak, membakar 7 tanker minyak yang diangkut dengan kereta api di Crimea, yang semua itu diorkestrakan rapih oleh siapapun pelakunya. Jembatan yang dibangun atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin dan diresmikan pada tahun 2018 adalah penghubung transportasi utama untuk membawa peralatan militer ke tentara Rusia yang berperang di Ukraina, terutama di wilayah selatan, serta mengangkut pasukan Rusia ke sana. Bersamaan dengan ulang tahun Putin ke-70, ini adalah pukulan telak menonjok Putin setelah beberapa hari sebelumnya 2 ledakan membuat pipa gas Gazprom Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 bocor. Kedua serangan bom sudah dipastikan dirancang dengan canggih, tepat, dan sukses. Keduanya memukul telak Rusia, yang bagi pengamat militer pertanyaan selanjutnya adalah apakah Putin akan memencet tombol nuklirnya? Kita akan menganalisa eskalasi perang Ukraina yang akankah membuat dunia di tahun 2023 menjadi lebih gelap dari ramalan pejabat. Kita awali dengan pidato Presiden Polandia Andrzej Duda yang mengatakan menyetujui Polandia sebagai tempat peluncuran rudal nuklir Amerika, di mana Amerika telah melakukan operasi intelijen besar-besaran tanpa terbaca oleh pengamat militer manapun, yaitu telah berhasil menempatkan senjata serang nuklirnya di Polandia. Jumlahnya belum diketahui, juga kemampuan jelajahnya dan daya rusaknya belum diketahui yang mana yang dikirim. Namun hal ini membuat Rusia berang. Polandia yang berbatasan langsung dengan Belarusia, di mana kemudian Belarusia adalah sekutu terdekat Rusia, langsung menambah pasukan perbatasan dengan Polandia dalam waktu 4 hari setelahnya. Sebelum kita detailkan apa yang akan terjadi di Eropa, sebentar kita melihat ke utara Indonesia, di Pulau Hokkaido, jauh memang dari Indonesia. Minggu lalu 5 kali rudal jarak jauh Korea Utara meluncur di atas Jepang. Ini mengerikan. Bahkan Menteri Pertahanan Jepang diisukan akan mengundurkan diri karena malu. Bayangkan di Indonesia ada peluru kendali ditembak dari Malaysia ke Samudra Hindia. Jauhnya 2000 km mendarat di laut, tetapi melewati Palembang, melewati di atas Pulau Sumatera, baru ke Samudra Hindia. Di wilayah Jepang Hokkaido itu tahu-tahu ada rudal melintasi kepala mereka. Walau mendarat jauh 1000 km di Samudra Pasifik, tapi itu belum pernah dilakukan Korea Utara. Ini menantang banget Jepang dan Amerika. Walau peluru kendali itu tanpa hulu ledak nuklir, bisa dibayangkan kalau targetnya Tokyo dan ada hulu ledak nuklirnya. Gak terbayangkan apa yang akan terjadi. Walau adanya peluru kendali kosong melintasi daratan Pulau Hokkaido, Menhan Jepang malunya bukan main dan diisukan akan mundur. Nggak tahu deh kalau gini-gini terjadi di Indonesia. Dah, jangan harap ada budaya malu, mundur. Nggak ada lah. Malah mungkin dikriminalisasi media yang menulisnya. Dan netizen yang menyebarkannya juga bisa dikriminalisasi. Walau nggak ada hubungan, tapi buktinya nggak ada yang berani ngelawan juga tuh hal-hal kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita gabungkan ceritanya sekarang. Sekutu Rusia, Korea Utara main di sisi Asia Timur, kemudian Tiongkok main dengan Taiwan di sisi Laut Cina Selatan. Lalu Rusia main di Eropa Timur. Intinya, sekutu dan Amerika menghadapi, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu kesimpulan kita. Dan kita analisa lebih dalam lagi kembali ke Eropa. Adanya serangan bom di Nord Stream, adanya serangan bom di jembatan Crimea, adanya rudal nuklir Amerika di Polandia datang dengan senyap, itu harus diperhitungkan dalam-dalam. Ekonomi Amerika mungkin kalah dengan Tiongkok, namun intelijen Amerika masih di atas Tiongkok, jauh. Siapa yang bisa merancang serangan bawah laut dan mendesain bom mobil serta operasi senyap membawa barang hulu ledak nuklir? Kalau teringat zaman Pak Benny Murdani dengan rudal Exocet Prancis diambil dari Israel, dikirim oleh Indonesia ke Argentina sewaktu perang Argentina-Inggris perebutan Malvinas atau Pulau Falkland, di mana Indonesia main cantik 2 kaki. Diplomasinya pro-Inggris. Di lapangannya jualan senjata Prancis lewat Israel ke Argentina. Dulu Indonesia itu global player. Mudah-mudahan nanti ketika New Mind dapat mandat, pasti mainnya seperti itu lagi. Global player. Sekarang biarkan yang ada begini dulu deh, nggak apa-apa. Maka serangan 2 bom ke Rusia, pengamat militer menduga hanya Israel dan Amerika yang bisa melakukannya. Ini dugaannya loh ya, tapi siapa tahu intelijen pertahanan Ukraina yang melakukannya. Ya bisa juga. Sekarang bayangkan ya sahabat, bayangkan
Demi Amerika bercokol lagi di Indonesia setelah selama ini kalah dengan Tiongkok di dalam menyedot sumber daya alam Indonesia, hingga nikel Indonesia misalnya, batu bara Indonesia misalnya, kan semua ke arah Tiongkok sekarang. Maka Amerika melakukan operasi intelijen demi mendukung calon presiden 2024 yang akan jadi boneka mereka. Salah, bukan boneka Amerika, tetapi American Boy lah, biar keren namanya. Mereka tahu tiap hari Indonesia itu impor minyak 800.000 barel per hari, di mana cadangan minyak Indonesia semestinya ya secara nasional itu 3-6 bulan. Namun sekarang jauh di bawah itu cadangannya, mungkin nggak ada seminggu. Maka kapal tanker yang mengangkut minyak bumi Indonesia impor dari Timur Tengah. Itu krusial, itu penting. Ketika salah satu kapal melewati choke point di Selat Hormuz, 2 orang penyelam Navy SEAL melakukan operasi intelijen menembakkan roket ke propeller atau baling-baling kapal tanker yang akan mengirim minyak buminya ke Indonesia. Kapal tanker itu mendadak tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan harus docking merapat di pelabuhan terdekat untuk perbaikan. Lamanya 3 bulan, yang mana membuat Indonesia bukan BBM-nya mahal, tetapi tidak ada BBM. Ketika tidak ada BBM, pasti chaos di Indonesia. Tak lama kemudian, calon yang didesain Amerika, American Boy itu pasti menjabat di 2024. Bisakah hal ini terjadi? Ya nggak tahu, kok tanya saya sih.